Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian bahasa Arab, kajian para ikhwan, kajian bahasa Arab yang merupakan bagian dari agama kita, sehingga mempelajari bahasa Arab adalah termasuk ibadah yang insya Allah Allah akan memberikan pahala padanya. Jadi paham tak paham kita, Allah kasih pahala, karena memang dia ibadah. Kita sudah selesai membahas pada kajian kemarin tentang isim ditinjau dari jenisnya atau bilangannya. Isim ditinjau dari bilangannya. Bilangannya ada dua istilah, mufrad, musanna, jama'. Mufrad itu tunggal, satu bilangan, dan itu asal kata. Asal kata pasti mufrad, satu. Kedua istilahnya adalah musanna, bilangan dua. Dan paling inti adalah bagaimana cara membuat isim musanna. Mudah, tambahkan alif dan nun pada akhir isim mufrad. Kitabun, kitabani, atau ya dan nun kitabaini. Yang ketiga istilahnya adalah jama'. Jama' adalah hitungan 3 lebih dan seterusnya. Baik, kita sedikit merojah tentang jama'. Ada berapa jama'? Sebutkan. Jama' muzakkar salim, jama' muannas salim, dan jama' taksir. Jama' muzakkar salim mempunyai 2 syarat. Silakan sebutkan. Ahsan. Sifat laki-laki pada. Ahsan. Syaratnya adalah 2, yaitu nama yang tidak berakhiran tak marbutah. Yang kedua, sifat bagi laki-laki yang berakal. Itu syarat dalam membuat jamak muzakkar salim. Maka dengan demikian, jamak muzakkar salim mempunyai kaidah yang sifatnya adalah khusus. Adapun jamak yang lain maka tidak mempunyai kaidah atau tidak mempunyai syarat. Dan cara membuatnya adalah menambahkan di akhir isim mufrad waw dan nun, atau ya dan nun. Dan nun selalu di fathah. Kalau isim musanna, nun selalu di kasrah. Gampang insyaallah. Seperti Muhammad, Muhammaduna, Muhammadina. Berikutnya adalah ada isim yang diakhiri waw dan nun, namun tidak memenuhi 2 syarat di atas. Apakah namanya? Namanya jamak muzakkar mulhaq. Demikian. Contohnya adalah arduna, sinuna, dan seterusnya. Berikutnya adalah jamak muannas salim. Jamak lebih dari 2. Muannas wanita, salim selamat dari muzakkar maksudnya. Jadi yang boleh dijadikan jamak muannas salim adalah yang diakhiri atau isim yang muannas dengan 9 tanda yang telah kita pelajari. Isim muannas banyak, 9 tandanya. Yang diakhiri tak marbutah, nama wanita nama wanita, dan juga sifat khusus bagi perempuan dan seterusnya. Termasuk jamak taksir dihukum isim muannas. Berikutnya yang cara membuatnya ya. Cara membuatnya adalah tambahkan alif dan ta. Ada 2 bacaan, atun sama atin. Jamak taksir apa definisinya? Selain jamak muannas. Iya. Iya. Itu definisi ya apa? Ulang. Ahsan. Jamak taksir adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Berubah ini adalah tidak mempunyai kaidah dia, sehingga tidak mempunyai patokan baku. Berubah terkadang dia bisa lebih mengurangi hurufnya atau terkadang menambah huruf. Intinya berubah. Maka kita butuh menghafalkan. Tidak ada cara dalam membuatnya, maka kita butuh menghafalkan dari kamus-kamus yang ada.
Makanya kita ketika menghafal kosakata, makanya kita menghafalkan juga jamak taksir. Insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan tentang pembahasan yang keempat. Al-faslur rabi'u, pasal keempat. Al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi. Isim ditinjau dari kejelasannya. Isim ditinjau pada jenis kejelasannya atau jelas atau tidaknya terbagi menjadi dua bagian ini. Telah kita berikan faedah kemarin bahwasanya jikalau ada dua pembagian dalam nahwu maka selalu berlawanan. Berarti babnya adalah isim ditinjau dari kejelasannya. Berarti ini yang satu. Lawannya kejelasan berarti tidak jelas. Jelas dan tidak jelas. Ini pembahasan kita sekarang. Dan ada faedah yang sangat bagus dalam mengetahui isim itu jelas atau tidak jelas. Yang jelas kita pelajari dulu kaedahnya. A. Ini bagian pertama dari pembagian isim ditinjau dari kejelasannya. Isim nakirah, ini istilahnya. Isim nakirah, definisinya adalah isim yang belum jelas bendanya, masih umum. Jadi isim yang masih jelas bendanya itu masih yang belum jelas bendanya itu umum. Ini untuk maknanya adalah seperti kita mengatakan saya melihat para jamaah yang sholat di masjid ini. Para jamaah tidak jelas. Kalau disebutkan namanya maka akan jelas. Nah, itu jadi umum dia. Para jamaah itu berarti umum. Tidak dipastikan siapa dia sampai ditunjuk orangnya ini dia atau disebut namanya. Nah, demikian. Contohnya adalah talibun, siswa, kitabun, kitab, ma'hadun, pondok, maktabatun, perpustakaan. Ini kalau kita menghafal bisa satu paket. Maktabatun, perpustakaan. Hilangkan taknya menjadi maktabun. Artinya meja. Seperti ini namanya meja. Maktabun. Aqlamun, bolpen. Jamak ini, jamak taksir. Mudarrisun, guru. Ini contoh isim nakirah. Berarti ketika dia mengatakan talibun, siswa atau santri, umum. Kita ingin memberikan sebuah bantuan kepada pondok pesantren, pada semua santri, umum. Semuanya berarti berhak. Semua berhak. Kecuali disebutkan kepada santri yang bernama Muhammad. Nah, berarti khusus orangnya. Itu pembahasan kita hari ini. Dan pembahasan isim nakirah selesai sampai di sini. Tidak ada panjang lebar, tidak ada pembahasan yang mau dibahas. Yang panjang adalah pembahasan yang nomor 2 ini. Panjang sekali. Artinya apa? Pembahasan yang nomor 2 ini dia lebih membutuhkan kefokusan dan juga kita harus banyak mengenalnya. Dan kita tidak akan mengenalnya kalau tidak menghafalnya. Maka dia membutuhkan hafalan karena dia adalah lafaz nanti. Lafaz ini ma'rifat, demikian. Coba kita melihat yang B. Huruf B ini bagian kedua dari pembagian isim yang ditinjau dari kejelasannya. Namanya adalah isim ma'rifat. Isim ma'rifah. Dapat dipahami definisi ma'rifat kalau kita sudah memahami isim nakirah. Isim nakirah belum jelas bendanya atau masih umum. Berarti ma'rifat adalah sudah jelas bendanya dan merupakan khusus. Ini orangnya. Oh, itu dia. Nah, gitu. Itu dia isim ma'rifat. Ini namanya Muhammad. Oh, jelas berarti. Tapi kalau belum masih mengatakan semua santri, semua para jamaah, pelajar bahasa Arab, ini umum, nakirah namanya. Dan ini penting kita mengetahui dalam memahami agama Islam. Di dalam ilmu ushul fikih disebut masalah ini, disinggung. Karena Al-Quran menggunakan kata-kata ini diambil darinya sebuah hukum. Ketika
Ibaratnya adalah la tu'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Wa la tusyriku bihi syai'a. Wa la tusyriku bihi syai'a. Ini isim nakirah. Jangan kalian mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Memakai isim nakirah. Ini kalau dipakai alif lam boleh. Asy-syai'a bacanya. Boleh. Ketika dia boleh nakirah, boleh dia ma'rifat. Kenapa Allah mengatakan syai'an? Karena biar umum maknanya. Berarti kesyirikan ini mencakup benda-benda mati, baik itu sebuah pulpen atau sebuah jimat yang dikalungkan atau yang dipakai, cincin, batu, dikeramatkan, patung, kayu, pepohonan, semua masuk dalam kata syai'an, umum. Misalnya seorang berbuat syirik pada batu saja, masuk dalam kata syai'an, terlarang. Lihat uslub gaya bahasa Al-Quran sangat luar biasa, atau bahasa Arab secara umum, simple dia berbicara tapi mencakup semua makna. Demikian. Itu makna syai'an, faedah dalam memahami atau pentingnya kita membedakan antara nakir dan ma'rifat. Pembahasan kita hari ini. Kita baca yang si ma'rifat adalah jelas. Ma'rifat jelas. Bahkan itu termasuk bahasa Indonesia kadang. Ma'rifat. Sudah ma'rifat. Sudah jelas. Ya kan? Isim ma'rifat ialah isim yang sudah jelas bendanya, sudah tertentu. Jelas. Sudah jelas tertentu orangnya atau bendanya. Contoh, at-talibu. Sama artinya. Siswa. Al-kitabu, kitab. Hindun, nama orang. Nama perempuan ini. Zaidun, nama orang. Fatimatu, nama wanita juga. Muhammadun, nama orang. Coba perhatikan antara at-talibu yang mu'arifat dengan yang talibun yang nakirah di atas. Sama-sama dalam bahasa kita artinya santri atau siswa, tapi perbedaannya dalam sekali. Tadi yang kita bilang tadi, kalau kita mengatakan para santri semua tanpa menyebut namanya atau menunjuk orangnya, maka masuk nakirah. Maka berhak dia mendapatkan sesuatu yang disebut bagi santri semuanya mendapatkan ini. Tapi kalau menunjuk orangnya, si fulan, Muhammad, kamu di sana, berarti jelas dia orangnya. Maka dia saja yang akan mendapatkan sesuatu yang akan diberikan. Jadi at-talibu dan talibu sama dalam bahasa kita, siswa, tapi maknanya dalam bahasa Arab ada perbedaan jauh. Di antara. Nanti kita masuk pembagian isim ma'rifat alif lam. Jadi situ ada perbedaan talibu sama at-talibu. Ada perbedaan kan dari segi lafadznya. Penambahan alif lam. Namun segi arti bahasa kita sama, santri. Tapi maknanya dalam. Makanya kadang kita membutuhkan seorang ustadz itu atau seorang yang pelajar membutuhkan harus pandai menahu. Karena ilmu itu di kitab. Terkadang satu kitab syarahnya banyak. Terkadang masing-masing beda isi syarahnya. Masya Allah. Satu kitab disyarah 10 orang. Masing-masing mendapatkan faedah yang bermacam-macam, berbeda-beda. Sesuai dengan pemahamannya dan juga analisanya terhadap sebuah lafaz, demikian. Ya, taib. Ini pembahasan tentang isim ma'rifat. Sampai di sini selesai pembahasan isim ma'rifat. Nakirah, ma'rifat selesai sudah. Tidak ada panjang lebar. Yang panjang adalah tanda-tandanya. Atau pembagian yang panjang ini. Taib. Kita masuk langsung. Tanda-tanda dan macam-macam isim ma'rifat. Kita harus menghafal karena biar kita mengenal isim ma'rifat. Kalau tidak mengenalnya, maka tidak bisa kita membedakan antara nakirah ma'rifat. Maka butuh menghafal supaya kita memahami. Pertama adalah ini angka 1, ada alif lam. Ini berarti setiap ada alif lam ma'rifat. Berarti yang menerima alif lam boleh dibuang dari bermakna umum. Kalau ingin bermakna jelas, kasih alif lam.
Orang Arab sangat paham dan itu. Tentunya orang Arab yang belajar, tapi para ulama, para syekh. Adapun orang awam, orang Badui mungkin tidak paham ya kan? Kan tidak belajar. Demikian. Silakan. Sebentar. Hah? Dari soal tadi kan Syai'a dibacakan annya. Syai'an. Asalnya syai'an. Enggak. Pada asalnya dia tanwin kan. Kita kembali kepada ciri-ciri isim. Cirinya adalah menerima alif lam. Kedua, menerima tanwin. Faedahnya di sana kita jelaskan, kalau sudah menerima tanwin maka tidak boleh alif lam. Sebaliknya, kalau ada alif lam maka tidak menerima tanwin. Kitabun, al-kitabu. Cuman masalahnya apakah perbedaannya ada dalam segi mana ketika membaca syai'an dan syai'a. Nah itu. Di dalam pembicaraan selalu sukun. Kalau kita bicara bahasa Arab selalu sukun biasanya. Ainal masjid? Dia bilang ainal masjidu? Ana azhabu ila masjidi. Itu agak kaku dalam bahasa tapi asalnya demikian baca kitabnya. Tapi kalau dalam bahasa berbicara tentunya disukun biasanya. Ainal kitab? Al-kitab fil masjid. Ana azhab ila al-masjid. Sukun kan? Demikian. Makanya orang yang pandai bicara bahasa Arab belum tentu dia bisa baca kitab. Karena harokat terakhir itu yang menjadi patokan. Ketika dia bisa baca harokat akhir, baru dia bisa dikatakan ahli nahwu dia. Kalau enggak, berarti enggak. Mungkin. Sampai pun membaca kitab, ustaznya membaca sukun-sukun akhirnya. Tapi kalau yang baca kitab biasanya ada bisa. Tapi juga enggak mesti juga. Tergantung dia apakah sudah belajar nahwu atau tidak. Syai'an dengan syai'a, tidak ada perbedaan. Itu kembali kepada ilmu tajwid. Apa namanya ini? Pembahasan syai'an dan syai'a. Jika tanwin diakhiri dengan jika kita waqaf di tanwin maka syai'a bacanya. Ini apa namanya? Mat iwat ya kan? Ya. Sampai di Iqra dijelaskan ya Masya Allah. Karena saya mengajar Iqra di santri. Anak-anak yang baru bisa ngaji kita ajarkan Iqra. Dibahas. Masya Allah. Jadi tidak ada perbedaan. Silakan tadi ya. Lam itu bisa ditempel di nama juga Ustaz. Misalnya ada Zainabnya, Al-Zainab, atau Al-Zaidi. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Tempat bisa. Kenapa? Insya Allah kita masuk pembahasannya. Kenapa tidak bisa? Karena nama itu sudah ma'rifat. Ada di bagian terakhir nanti. Semua nama ma'rifat. Nama tempat, nama orang semua ma'rifat. Cukup sudah, tidak perlu lagi ditambahkan alif lam. Banyak itu. Ya. Zaid. Tidak. Zaid yang ini. Kalau itu bahasanya dikasih jama' atau musanna. Saya ingin memberikan hadiah kepada 3 yang bernama Muhammad misalnya. Maka bahasa Arabnya adalah sa'util hadiyah li Muhammadina. Atau li salasatin ismuhu Muhammad. Yang jelas nomor 1 adalah alif lam. Termasuk isim ma'rifat adalah alif lam. Maka semua kita lihat di Al-Quran, di hadis. Jikalau ada alif lamnya maka dia ma'rifat namanya. Jelas bendanya. Nah, demikian. Kita contohkan lagi. At-talibu ini gambarannya untuk membedakan antara nakirah ma'rifat. Maknanya ya segi mana sih? Kalau arti, siswa artinya. Santri, ada perbedaan antara arti dengan makna. Kalau arti dalam bahasa kita itu lebih ke kosakata. Talib santri artinya siswa. Tapi maknanya lebih jauh lagi, lebih luas. Seperti kita dikatakan talib. Tapi istilah santri dimaknai apa namanya? Anak yang di pondok pesantren. Kita ini talib semua ini. Para pelajar, para santri. Misalnya talib. Kita ingin memberikan sebuah Al-Quran kepada, kita bahasakan
uridu an u'tiyal Qur'an lit-talib. Pakai alif lam. Ini pasti akan harus dipahami kepada santri yang terkenal di sana. Maksudnya mungkin santri yang bernama Muhammad yang dia selalu juara 1 misalnya. Kita pakai alif lam. Tidak menyebut namanya. Boleh. Akan dipahami seperti itu. Ya, ketahuan dari maknanya. Kalau kita menyebut nama, selesai, sudah, tidak ada masalah lagi. Tapi kalau kita memakai ma'rifat dengan alif lam, maka pasti harus dipahami dengan siapa yang terkenal santri di sana. Maka dia yang berhak gitu. Karena kalau tidak memakai alif lam, maka berhak mengaku semua nanti. Kenapa? Karena tadi bicaranya seorang syekh atau seorang ulama memakai nakirah. Saya santri, di situ santri juga sama-sama berhak mengklaim dirinya sebagai santri. Padahal yang diinginkan adalah santri yang pintar, maka harus pakai alif lam. Seperti ayat Allah SWT berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Dzalikal kitabu. Alkitab artinya buku yang kita baca ini juga kitab. Al-Quran kitab. Kitab Nahu, kitab fikih, termasuk kitab, ya kan? Tapi apa yang dimaksud dalam Al-Quran? Dzalikal kitabu la raiba fih. Waalaikumsalam. Sini Pak Haji, di depan. Sini Pak. Sini Pak Haji. Ya. Insyaallah. Barakallahu fiikum. Ya. Dzalikal kitab. Kitab dalam bahasa kita kitab. Kitab Nahu, kitab matematika, bisa juga kitab namanya. Apalagi kitab Al-Quran juga kitab. Sekarang kita ingin maknai, maksudnya yang mana? Allah inginkan yang mana ini kitab? Ternyata pakai alif lam. Makanya ulama tafsir sepakat, maksudnya Al-Quran. Tidak mungkin dimaknai kitab Taurat, Injil, Zabur, tidak. Al-Quran maksudnya. Demikian. Karena memakai alif lam di situ. Makanya para ulama tafsir, Masya Allah, orang-orang yang jago dalam bahasa Arab sehingga dia bisa memaknai, menyelami makna ayat kata tersebut. Tanpa panjang lebar mereka mengatakan Al-Quran. Padahal nama khususnya adalah Al-Quran kan. Kalau Al-Quran semua orang tahu sudah, tidak akan dipahami yang lain kalau Al-Quran. Tapi Alkitab ini adalah umum, bisa yang lain, bisa kitab sebelumnya. Ini tentang alif lam. Jadi dimanapun ada alif lam, maka dia ma'rifat. Karena ciri isim ma'rifat adalah alif lam. Insyaallah ini tanda-tanda ya. Berikutnya adalah kita masuk ke tanda kedua atau macam-macam isim ma'rifat yang kedua, yaitu isim dhamir. Ini istilah, hafalkan saja dhamir. Dhamir itu artinya tersimpan. Makanya hati kita ini bisa dibahasa Arabkan dhamir. Hati bahasa Arab aslinya adalah qalb misalnya. Qalbi, fi qalbi, dalam hatiku. Tapi boleh kita mengatakan fi dhamiri, dalam hatiku, dhamir. Jadi ada bahasa lainnya. Hah? Ya. Kenapa dikatakan hati itu dhamir? Karena tersimpan dalam jasad kita. Demikian, tersimpan dia. Maka itu segi arti. Coba kita lihat dari segi nahwu apa bilangnya? Isim dhamir adalah kata ganti nama. Itu dia. Kata ganti nama. Namanya Muhammad, kita tidak menyebut namanya. Seperti apa penggantiannya? Ini namanya dhamir nanti. Dia, situ, sini, sana, itu kan kata ganti. Nah, dan itu adalah bahasa, makanya dibahas dalam ilmu nahwu. Kita lihat dhamir tadi kata ganti nama. Nama itu umum. Misalnya ini tiang namanya. Ganti dengan dhamir bisa. Di belakangnya dia. Kan maksudnya tiang itu maksudnya. Umum ini ya, bukan nama orang saja. Ya. Papan tulis bahasa kita. Bahasa Arabnya saburah. Kita ingin mengatakan ada air di belakang papan tulis. Tidak memakai papan tulis. Wara'a saburah bahasa Arabnya. Akan tapi kalau ingin digantikan nama saburah dengan dhamir, ini bisa. Al-ma'u wara'iha. Al-ma'u wara'aha bahasanya. Ha dipakainya ha dhamir. Akan ada di sini insyaallah.
Ini namanya kata ganti nama yang sifatnya dia nama apapun. Bukan hanya nama seseorang. Hah? Dia. Iya. Kita masuk sini ada nih. Kita baca lagi. Isim dhamir terbagi menjadi dua. Dhamir dibagi dua ya. Kita tulis. Dhamir zahir, dhamir nampak, dhamir mustatir. Jadi dhamir itu ada dua. Zahir nampak dan mustatir tersembunyi. Jadi ada istilah dhamir zahir. Ini ada dhamir. Ya, dhamir ini tersembunyi, tersembunyi. Ya, ada namanya zahir, nampak ini. Bahasa kita juga kan zahir ini nampak. Ini namanya mustatirun. Ini mustatirun juga tersembunyi artinya. Iya, dari segi arti tapi ya. Tapi ini ada istilah nahwu, kita pakai nahwunya aja. Mustatir namanya, tersembunyi. Demikian. Yang panjang pembahasannya ini dhamir zahir ini. Karena kelihatan kita baca nanti. Kita bisa melihatnya. Kalau ini dia tersembunyi dia. Akan dibahas nanti di kolom setelahnya kalau ini. Kita akhirkan aja. Kita langsung ke zahir. Zahir bilangnya dibagi dua lagi. Namanya apa? Munfasil. Ini dihafalkan munfasil, bacanya silun. Ada sana. Terpisah. Ada di sana. Bagian kedua namanya muttasil. Artinya tersambung atau bersambung, enggak apa-apa. Ya. Dhamir nih. Sudah apa kan ini? Karena perinci dia. Pembahasan dhamir perinci sekali. Jadi kita akan mempelajari dhamir yang nampak dulu, yang kelihatan. Kelihatan dia lafadznya juga. Ini di kolom halaman 15 ya, dibahas dhamir zahir dulu. Kita tahu pembagian dhamir menjadi dua, zahir mustatir, dan secara umum juga kita bagi munfasil dan muttasil, terpisah dan tersambung. Makanya dalam kolom itu ada nomor atas, di atas kolom itu dhamir zahir, ada dhamir muttasil sebelah kanan, munfasil, sebelah kirinya apa? Kolomnya dhamir muttasil, dhamir yang tersambung. Lihat masing-masing ke bawahnya ya. Masing-masing ke bawah lihat. Misalnya ya. Ini masing-masing dibagi nih. Dhamir munfasil terpisah dibagi dua. Lihat kolomnya ke bawah, dua kolom. Namanya dhamir rafa' munfasil. Satu lagi dhamir nasab munfasil. Istilah lagi ini harus dihafalkan. Kita lihat kolom sebelah kiri yang dhamir muttasil bagi tiga. Dhamir rafa' muttasil, dan kedua dhamir nasab muttasil, yang ketiga dhamir jar muttasil. Ya, jadi ini masing-masing punya lafaz. Jadi kita harus bisa bedakan, tentu kita menghafal. Kalau kita tidak menghafal agak lumayan susah kita membedakannya. Kita ini bagi ya. Ya, istilahnya itu ada tiga di sini. Ya, kita kasih jarak dikit biar ada tempatnya. Taib, ini dhamir munfasil bagi dua. Tuh, namanya rafa'. Ada namanya nasab. Rafa' muttasil, nasab muttasil gitu. Yang kedua tadi namanya muttasil, yang tersambung. Ini dibagi tiga. Rafa', nasab, jar. Nah ini masing-masing ada lafadznya. Ini juga ada lafadznya, ini ada lafadz juga. Ini. Sudah kan? Sudah, masing-masing ada kolomnya sudah. Taib.
Nah, kita lihat di sana ada lafaz apa? Pertama adalah kalau murafa munfasil huwa huma hum. Ini kita tulis ke bawah huwa huma hum. Nah, ini artinya ada keterangan sana kan? Dia artinya dia satu. Huma dia dua orang. Hum mereka banyak. Ini jamak, dia lebih dari dua pastinya. 3 ke atas. Jadi lafaz-lafaznya sudah ada. Ini agak lumayan berat bagi pelajar karena harus menghafalkan ini untuk membedakan. Pada dasarnya kita harus hafalkan dulu lafaz-lafaznya. Coba kita baca dulu yang satu karena dia ke bawah modelnya, jadi kita fokus satu dulu. Coba kita lihat dhamir munfasil yang terpisah tapi yang rafa. Lihat kolom ke bawah itu huwa ya kan? Kita baca dulu lafadznya huwa, kasih harakat yang belum dikasih harakat insyaallah. Saya bacakan huwa ya. Karena sana tidak ada harakatnya. Turun ke bawah lagi huma. Ke bawah lagi hum. Berikutnya hiya, huma, hunna. Dikasih harakati. Kita lihat halaman berikutnya ya 16 ya. Apa setelahnya itu? Anta, antuma, antum. Nah, ketemu sudah nih antum, pergi kemana? Antum, di sini dapatnya. Ya kan? Ya. Ternyata antum itu sering kita ucapkan sampai seperti kayak bahasa Indonesia. Apanya bahasa Arab? Ini dia nih. Ya. Lalu jadi pertanyaan saya. Ya. Kenapa kita kadang bilang orang sendiri, kita bilang antum, padahal ada anaknya sendiri antum. Nah, ini lain lagi pembahasannya. Mendalam pembahasannya. Tapi saya jawab, tidak apa-apa. Kita lihat di sini antum, kita belum masuk mana ya? Kita dulu. Tadi ada pertanyaan itu juga. Tidak masalah, biar selesai. Ya. Tadi ada pertanyaan yang seperti itu. Iya. Dari LDI. Nah. Kita juga tanya sama gitu. Karena spontanitas mungkin bisa Ustaz tuliskan. Karena menjawabnya dengan kalau antum itu Pak, seperti kita bahasa Indonesia kita bilang kita gitu. Nah, karena bilang gitu, entah anak salah juga. Iya. Kalau kita antum itu Pak, kan jelek kalau kita bilang anta kau, kan kasar. Iya, betul. Bahasa Indonesia kita bilang kau, utara orang tua. Kalau kita bilang kita kan betul. Kalau kita itu menunjukkan kesopanan. Betul. Ya. Itu bahasa orang Bugis ya kita ya. Ya. Bahasa Arab itu kan bahasa pasti. Iya. Biasa Ustaz jelaskan. Pasti memang. Ini satu kata pasti untuk satu makna gitu. Ini satu makna. Sementara kalau ini kan berarti dia tidak memakai seperti bahasa Indonesia untuk penghargaan. Tidak, sudah katanya sendiri. Gitu. Iya. Sama apa bedanya kalau Al-Quran bilang apa sih? Kalau bilang jawabannya bilang Al-Quran selalu bilang kita juga kan kami datangkan. Berarti Allah mengatakan dia banyak berarti. Kita jawab. Antum di sini dijelaskan untuk kalian banyak. Lebih dari 2 dia. Karena kalau mau bilang 2 kalian ada bahasanya. Jadi antum tuh kalian banyak. 3 sampai seterusnya antum bahasanya. Lah kenapa kita boleh menggunakan antum dalam percakapan antum pada satu orang bahasanya anta. Kembali lagi ke bahasa kesopanan. Di dalam bahasa Arab ada sebuah faedah namanya ta'zim. Artinya apa? Dibolehkan. Ini dia, dibolehkan. Kenapa? Itu jawabannya. Kalau orang yang mempelajari bahasa Arab dia tahu jawabannya. Kalau orang yang mungkin belum mempelajarinya mungkin agak bingung sampai mungkin mengatakan Allah itu banyak karena inna nahnu nazzalna dzikra, kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah mengatakan dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah mengatakan kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang mulia.
Kami, kata Allah. Allah itu satu. Qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Maka syubhatnya adalah besar saja sebenarnya. Tidak perlu dipanjang lebar. Di dalam bahasa Arab itu dibolehkan, namanya dia ta'zim, untuk mengagungkan. Satu orang dianggap banyak orang. Ini kan luar biasa diagungkan. Benar kan? Iya. Misalnya musuh hanya cuman 100 saja, tapi dikabarkan mereka 1000 orang. Sedikit dikatakan 1000. Itu kan getar orang yang mendengarnya kan? Demikian. Maka akan takut. Jadi dengan demikian sesuatu dibesarkan, diagungkan. Maka demikian juga kalau kita mengatakan satu orang antum itu pengagungan kepada dia. Pengagungan maknanya. Bukan dia itu 3 orang, 4 orang, enggak. Maksudnya pengagungan. Seakan engkau ini satu orang tapi kekuatannya banyak orang, seperti itu. Engkau ini satu orang kan tapi mempunyai gaya berpikir yang sangat dihasilkan oleh orang yang banyak. Seakan-akan gitu maknanya. Lebih pada adab. Adab ya. Berarti kalau dia sendiri bisa bilang nahnu gitu, Ustaz. Boleh juga. Boleh juga kalau gitu. Nahnu. Nahnu boleh juga. Ya, tapi yang umumnya digunakan antum sama ana itu. Antum. Karena juga Allah menggunakan kata-kata tersebut sehingga ulama bahasa mengatakan ini ta'zim. Bukan berarti Allah itu banyak, karena Allah mengatakan kami. Allah Esa hanya saja di sini untuk ta'zim. Menunjukkan bahwasanya benar kami turunkan Al-Qur'an tersebut begitu. Diagungkan penurunannya. Besarnya ta'zim. Untuk mengagungkan. Maka dan demikian selesai pembahasan, maksudnya syubhat tersebut. Bahasa Arabnya gini, ta'zim. 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 Untuk mengagungkan maknanya. Karena Allah menggunakannya dan Al-Quran bahasa Arab, maka kita akan mengikuti Al-Quran. Bukan Al-Quran mengikuti bahasa kita, bukan. Kita lanjut baca tadi sampai anta, antuma, antum ya. Dia harakati yang belum. Anti, antuma, antunna. Jadi ada anta, ada anti. Antunna ya. Ana, nahnu. Ya. Kita kembali lagi ke halaman tadi yang 15. Kita artikan. Huwa itu sebelah kanan ada artinya dia, satu. Huwa, dia, 2 orang. Tapi di sini diartikan mereka. Mereka 2 orang atau dia 2 orang boleh. Hum, mereka lebih dari 2. Jadi masing-masing sudah ada lafadznya dan juga artinya di situ. Tinggal dihafalkan saja ini. Masya Allah, tidak perlu diartikan, sudah ada artinya di situ. Huwa, huma, hum, dia 1 orang. Huma untuk mereka 2 orang. Hum, mereka untuk yang lebih dari 2. Tapi ini laki-laki. Lihat keterangan yang paling pojok kanan. Keterangan ketiga. 1, 2, 3 ini. Wa huma hum. LK apa ini? Laki-laki. Berarti ini lafaz laki-laki nih. Wa huma hum. Kalau ingin dia 1 orang perempuan. Dia 2 orang perempuan atau 3 lebih. Bahasanya yang bawah lagi. Hiya. Hiya huma hunna. Ya kan? Jadi masing-masing sudah lafaznya nih. Kalau dia laki-laki dia huwa bahasanya. Kalau dia laki-laki perempuan dia bahasa Arabnya hiya. Jadinya dihafalkan saja huwa huma hum, hiya huma hunna. Jadi hiya 1, dia 1, huma mereka 2, hunna mereka lebih dari 2. Lihat keterangan yang sebelah pojok kanan. 3 lafaz ini untuk PR apa tuh? Perempuan. Nah, dan seterusnya kita lihat halaman yang 16. Anta, kamu 1. Berubah jadi kamu. Karena ini anta ini orang yang di depan kita. Anta, berarti kamu. Kamu 1 orang. Antuma, kamu 2 orang. Antum, kalian berarti. Kalian lebih dari 2. Keterangannya untuk laki-laki. Berarti untuk perempuannya beda bahasanya. Anti bahasanya sini. Anti, kamu 1 orang. Antuma, kamu 2 orang. Antunna, kalian banyak wanita.
Nah, ini untuk perempuan yang 3 ini. Nah, untuk umumnya ana nahnu. Kalau ana artinya saya, nahnu kami. Keterangannya laki-laki dan perempuan boleh menggunakan ana atau nahnu. Maka ini kuncinya dihafalkan, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, itu cara ngapalnya. Soalnya enggak lama, 2 menit hafal. Perempuan sendiri bisa juga antuna. Hah? Antuna bisa. Boleh saja dari segi keumuman kaidahnya ta'zim bahasanya. Cuma penggunaannya jarang. Satu orang perempuan dibahasakan antunna jarang. Jadi kita mengikuti bahasa Arab yang berlaku oleh orang Arabnya. Tapi kalau memang mungkin sebuah masa, sebuah zaman mereka memakainya, tiba-tiba tidak dipakai oleh sebuah zaman setelahnya, generasi setelahnya tidak dipakai, gitu. Atau nanti misalnya setelah generasi ini ada generasi memakai antuna untuk satu, dibolehkan. Karena memang ada segi pendalilan dalam bahasa Arab itu sendiri, dita'zim bahasanya. Di mana satu orang dikatakan banyak orang tuh dita'zim namanya. Yang mungkin yang tidak boleh itu dibalik. Banyak orang dikatakan satu orang. Banyak ini anta bahasanya itu tidak terpakai. Dan juga tidak nyambung jadinya. Itu pun kembali ke bahasa Arab mereka. Mereka menggunakan gitu atau tidak. Kalau enggak ya berarti tidak sudah. Karena setiap penyebutan dua sama dengan baik dia muzakkar atau muannas. ya, jadi dapat disimpulkan huwa huma hum hiya huma hunna. Dhamir huma itu ada boleh untuk laki-laki dan perempuan, sama-sama dua maknanya. Ketika anta antuma sama dengan anti antuma. Berarti lafaz dua di anta antuma sama anti antuma antuna sama lafaznya. Yang beda nih yang 1 3. Yang 1 3 untuk kamu, yang dia 1 3 itu yang beda. Ana nahnu. Ini lafaz-lafaz dhamir yang kita pelajari ini. Maka dimanapun kita menjumpai ini, maka pasti dia ma'rifat. Karena dia menunjuk sudah kamu. Oh dia, saya, kami. Menunjuk dia, jelas dia. Ma'rifat berarti. Dan memang harus dihafal. Kalau tidak dihafal, kita mengenali nanti dia apakah ma'rifat atau nakirah. Demikian. Dan ini namanya dhamir yang munfasil ya, terpisah tapi rafa. Artinya dia akan selalu rafa. Nanti akan masuk pembahasan rafa, pembahasan nahwu dia. Dia akan selalu rafa, dia menyendiri, tidak bisa digabung. Karena dhamir itu bisa digabung seperti ini contohnya. Saya kasih contoh. Dikatakan dia terpisah memang karena penggunaannya terpisah terus. Tidak disambung dia. Ketika disambung, lain bahasanya, lain lafadznya. Kita ingin mengatakan kitabnya dia, atau itu kitab. Dia santri misalnya, kita katakan huwa talibun. Apa artinya? Dia santri, dia siswa. Nah ini namanya munfasil. Terpisah dari sini memang. Tidak bergabung. Maka dia selalu rafa nanti. Padahal ini bisa bergabung dengan ini. Tapi dia modelnya lain nanti. Larinya ke dhamir jar muttasil nanti. Yang bersambung. Makanya kita lagi bahas munfasil ini terpisah ini. Nah, akan ada kita bahas soal muttasil bersambung. Dia di akhir nantinya. Misalnya kita mengatakan, kita balik misalnya. Talibun huwa misalnya. Talibun huwa. Ini bisa dipisah juga atau bisa disambung. Tapi masing-masing beda maknanya. Talibun huwa artinya siswanya si dia. Tapi ini biasanya digabung menjadi talibuhu. Nah, berubah dia. Ini dhamir talibuhu dari ini tadi. Ya. Makanya ketika dia yusrub ini tidak apa-apa, benar. Boleh pakai ini boleh. Tapi beda nanti. Ini karena terpisah, kita masuk ke dhamir munfasil, terpisah. Pasti rafa terus dia. Kalau dia model ini, benar juga. Cuman dia beda namanya. Jar muttasil. Makanya ini namanya mudhaf nanti. Ini mudhaf talibu. Makanya dia tidak tanwin. Tidak ada alifnya, ada alif lamnya tidak ada. Maka pasti setelahnya sebagai mudhaf ilaih.
Ya. Cuma tidak nampak dia punya kasrah karena memang kembali ke kaidah dhamir. Akan ada pembahasan setelah ini tentang isim yang tetap harakat akhirnya. Huwa ini tidak bisa berubah harakat akhirnya. Huwa aja sampai di kiamat. Mabni namanya. Berarti dia disingkirkan atau dikecualikan dari kaidah tiap isim yang diawali huruf jar atau dia sebagai mudhaf ilaih di kasrah, dikecualikan. Karena dia kembali ke kaidah masing-masingnya. Begitu. Dia ada uzur, ada alasan dia menyendiri dari kaidah umum. Kalau pakai alif lam apa artinya? Huwa at-talib, at-talib. Iya. Huwa ini mutada, ini khabar. Huwa at-talib. Sama juga. Bisa bermakna bisa kedudukannya dua, bisa khabar. Bisa juga sebagai badal. Yang di atas itu artinya buat tolibun apa dia pelajar kan? Ya, dia adalah pelajar artinya nih. Kalau di bawah itu Kalau ini tolibun huwa santri, ya dia itu, gitu bahasa artinya. Penekanan dia, penguat. Bukan. Ini yang santrinya orang. Ini artinya santrinya orang. Santrinya huwa kan dia artinya santrinya si dia. Santrinya dia, berarti santrinya si dia. Santrinya orang. Demikian. Ya, Masya Allah, jeli. Bisa Pak? Ini masih betul loh. Kalau wa tolibun tuh dia wa talibun enggak, dia susunan mubtada khabar namanya. Dia mengabarkan dia itu adalah santri. Itu kalau atas nih. Tapi kalau ini artinya talibun huwa. Bisa sebagai pertanyaan dia, santrikah dia? Begitu bahasa artinya. Santri si dia, gitu. Kalau yang nomor 3 ini artinya kepemilikan, karena mudhaf ilaih. Kembali kita mudhaf ilaih apa artinya? Kepemilikan. Talibuhu artinya kepemilikan. Santrinya dia, siswanya dia, gitu. Nah, Pak Haji. Ini betul dia apa lagi Pak Haji, dia hafalkan lagi, dia meroja. Insyaallah mudah. Ada waktunya insyaallah kalau kita sudah selesai. Kita nih saat ini saya pribadi jalannya kita belajar ini kita berikan kaidah dulu, konsepnya dulu, kaidah-kaidahnya sehingga nanti di meroja di rumah. Nanti baru praktek kita. Biar kita selesaikan dulu kaidahnya dan tidak banyak dia boleh dikatakan seperti ini. Biar kita ketemu sini dulu. Dan ini cara saya pribadi mengajar. Jadi sebenarnya kalau sebagian pengajar tuh dia membebankan santrinya untuk mengajarkan ini dhamir munfasil. Kita tahu sudah dhamir munfasil, coba cari di Al-Qur'an. Ada. Jadi dia bahasa Arab di kitab ada dhamir huwa, ini dapat kita dhamir munfasil. Tahu kan? Gitu. Ada seperti itu. Tapi agak lama kita nanti jalannya. Saya ingin gambarkan keadaan nahwu itu seperti ini. Oh, rupanya begini ya keadaan nahwu itu begini-gini. Nanti ada tahapnya praktek kita. Kalau insyaallah jamaah aktif rajin terus, kita akan praktek kitab supaya ada buah nanti insyaallah kita belajar. Kita berikan konsepnya dulu. Makanya dia butuh meroja, di baca di rumah sebentar, setengah jam. Bagi yang punya waktu luang, Masya Allah, dengan belajar seperti ini, Insya Allah bisa berhasil, Insya Allah. Demikian. Dan kita harapkan jamaah bisa baca kitab, Masya Allah, jadi santri kita nanti, kita buat kajian baca kitab nanti. Ya kan? Baca kitab, Masya Allah. Kalau sudah bisa baca kitab, ilmu banyak di kitab sebenarnya. Kita para ulama, lautan ilmu di sana. Kita tidak cukup terjemahan, kadang Ustaz-Ustaz sudah menerjemahkan sirah, Masya Allah diterjemahkan semua, Fathul Bari diterjemahkan, tapi masih kurang, kita tidak terlalu banyak menyelam dibuatnya, penerjemahan itu. Kitab, Masya Allah, luas sekali pembahasannya. Ya, ini ada 3 bahasa, ini benar semua. Talibun huwa artinya dia adalah santri. Talibun huwa maknanya dia santrikah atau dia itu santri, begitu maknanya. Terakhir ini santrinya dia, mudhaf ilaih dia. Makanya namanya nih talibu, tidak boleh tanwin, tidak alif lam. Ciri khas mudhaf. Pasti setelahnya mudhaf ilaih. Akan ada di bagian ini. Untuk santrinya gitu bisa. Ya, santrinya boleh. Santrinya dia itu kan santrinya boleh. Misalnya seorang ustad
santrinya tadi datang. Berarti itu bahasanya al-ustad talibuhu ja'a. Al-ustadu ja'a talibuhu. Itu bahasa Arabnya. Bahasa kita, ustad tadi santrinya datang ke sini. Berarti ya ustad. Karena kalau kita bicara orang di depan, berarti ya ustad talibuka ja'a. Atau ya ustad ja'a talibuka. Wahai ustad, tadi santri engkau datang. Itu namanya dhamir jar muttasil yang akan ada pembahasannya di pojok kiri kolom ini. Kita masih dibahas sebelah kanan pojok, yaitu dhamir rafa munfasil. Intinya kesimpulannya dhamir huwa huma hum ini munfasil, namanya terpisah. Pasti rafa dia. Apa itu rafa, apa itu nasab, apa itu jar, nanti akan ada pembahasan dalam nahwu. Kita sisihkan nanti pembahasannya, dia agak berat sedikit karena butuh ini dikuasai dulu. Yang penting sekarang kita kuasai ya, dihafalkan aja lafaz-lafaz ini. Itu sih yang sekarang. Sambil dihafalkan masing-masing maknanya. Huwa ini satu orang laki-laki, dia artinya. Huma itu dua orang laki-laki, bisa perempuan bisa laki-laki dia. Itu aja sih dihafalkan. Atau kita mau menambah sedikit biar tuntas sedikit pembahasan munfasil ini, kita baca yang kolom nasabnya ya. Ya, kita selesai membahas zahir tapi munfasil terpisah. Dhamir nasab munfasil. Iyahu. Kalau ini artinya iyahu ini hanya kepada engkau, hanya engkau artinya. Kalau huwa tadi kan dia itu. Ya, contoh. Iyahu ini artinya kepada engkau, hanya kepada engkau artinya iyahu. Maka penggunaannya agak khusus dia. Sama aja nih, iyahu, iyahuma, iyahum. Lihat ini ada perubahannya. Iyahu, iyahuma, iyahum. Sama ya, lihat ke kolom sebelah kanannya, iyahu itu untuk dia satu, hanya engkau gitu, hanya engkau satu orang gitu maksudnya. Iyahuma hanya untuk kalian berdua. Gitu. Untuk dia dua, hanya untuk dia dua orang begitu mananya. Iyahum hanya untuk mereka tiga atau lebih, begitu mananya. Intinya iyahu itu secara umum mananya hanya kepada engkau. Tergantung hanya kepada artinya. Mudah pilih juga. Nah ini sepertinya tidak. Hanya untuk dia. Hanya kepada dia. Boleh hanya untukmu, hanya kepadamu. Hanya untuknya, hanya kepadanya bisa juga. Yang penting ada hanya. Iya. Tidak bisa. Ini satu paket dia. Dhamir nasab munfasil ini satu paket. Ini kan munfasil ya namanya. Tapi kalau iyahu, ini satu paket dia, tidak bisa dipisahkan. Iyahu bacanya. Artinya adalah dia hanya satu orang atau ya. Ini dipisah. Ya, ini satu kata dia. Makanya namanya munfasil. Dhamir munfasil bukan hanya ini aja. Ini misalnya kan, atau dipisah hiya, terus ini ada pemisahnya hu. Apakah ini namanya dhamir munfasil? Tidak. Ini akan masuk ke dhamir muttasil nanti. Munfasil hanya ini. Maksudnya yang rafa munfasil seperti ini gambarannya, huwa huma hum utuh. Ini asal dhamir utuh dia, huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu, itu utuh dia munfasil rafa dia. Tapi kalau yang munfasil terpisah tapi nasab, ini lafadznya iyahu. Semua ini semua nasab munfasil. Kata iya bisa diganti kan, maka iya. Tidak boleh. Ada kata lain kalau Satu. Tidak bisa, tidak ada. Itu aja dia. Itu aja. Dengan bahunya gimana? Dia selalu bergandengan. Penggunaannya pasti bergandengan satu kata dia. Iyahu. Makanya dia agak sedikit jarang berguna. Ya. Ya, satu kata dia. Karena kalau diganti yang lain larinya mudhaf ilaih. Ya. Jadi ini namanya dhamir nasab munfasil. Kita baca sampai bawah, iyahu, iyahuma, iyahum. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Berikutnya iyaka, iyakuma, iyakum. Kalau melihat artinya silakan lihat sebelah kanannya. Tapi ingat iyahu itu iya, ke bawah ini semua matikan hanya.
Hanya dia satu orang, hanya dia dua orang, hanya kamu satu orang, hanya kalian banyak orang, ya itu aja. Kembali ke kolom sebelah kanan yang ada arti dua atau satu atau tiga. Iyyaka, iyyakum, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyaya, iyana. Ya. Ya. Hmm. Iya. Tapi secara umum dhamir ini kalau dia disambungkan seperti ini lafadznya, memang ada perubahannya. Ya. Iyyaka na'budu itu iyyaka, bukan ka-nya aja. Walau alam seperti itu yang Anda pahami, iyyaka itu satu gandengan dia. Artinya tidak bisa dipisahkan. Cuma nanti saya bahas lagi apakah boleh dipisah iyahu menjadi iya sama hu. Karena pada sejatinya ini dhamirnya nyambung. Ketika nyambung dhamir itu berubah sudah dari bentuk aslinya. Bentuk aslinya huwa huma hum. Namun ketika dia nyambung dengan kata lain itu pasti berubah menjadi huwa menjadi hu. Lihat di situ iyahu menjadi iyahu, tidak bilang iyahuwa tapi iyahu. Huwa menjadi hu. Jadi hu huma hum, ha huma hunna, ka. Jadi anta tadi berubah menjadi ka. Ka kuma kum, ki kuma kunna, i na. Keterangannya berpisah ya. Hah? Keterangannya berpisah tapi tulisannya bersambung. Contohnya bersambung gitu. Yang mana itu? Iya. Ini semuanya ini masuk. Ya dia Ya ini satu kata. Yang Anda pahami satu kata karena dia memang ada dalam bahasa Arab itu bahasa Arab ayu. Tapi dia bukan ayu, bacanya itu ayu. Ayun, ayu. Tapi ini iya awalnya di kasar, maka menjadi dia satu kata, dia tidak bisa dipisahkan, Pak. Karena iyun itu apa artinya Anda tahu? Iyun. Ya. Jadi dia itu satu kata, Pak, double dia. Nyambung. Pada masuk bisa dibalik-balik, bisa di depan kalimat, di balik kalimatnya. Oh, boleh saja. Misalnya seperti ayat Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Itu kan asalnya na'budu iyyaka. Itu penggunaannya seperti itu. Hanya kepada engkau kami beribadah. Jadi penekanan mana di sini? Dia makanya dia nasab, Pak. Nasab tuh dia pas ini sebagai maf'ulun bih nanti di iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ini asalnya dibalik asalnya. Asalnya itu na'budu iyyaka. Itu asalnya. Mau di depan, mau di akhir, maka dia akan selalu iyyaka. Iya, bergabung. Itu artinya bahwasanya dia itu dhamir munfasil yang satu paket, sudah satu kata. Iyyaka. Tidak berubah dia. Dan nanti dia biasa sebagai maf'ulun bih dia. Makanya penggunanya agak jarang. Seperti ini kan maf'ulun bih namanya objek. Ya, yang dikenai pekerjaan ya. Ya, kalau file subjek ya. Ya. Kan dhamir munfasil kan dhamir yang terpisah. Iya. Nah, maksud yang terpisah itu apa? Karena contoh di dhamir langsung kan dia tersambung. Hah? Maksudnya yang terpisah itu apa yang terpisah? Terpisah dari yang lain, penggunaannya sendiri, tunggal. Seperti ini. Huwa terpisah dan ini. Karena dhamir itu bisa bersambung dengan ini, thalibun. Ini contohnya nomor 3. Nyambung enggak? Mutasil artinya sudah tidak lagi munfasil dia. Satu paket. Kenapa dia masuk di yang terpisah? Iya, karena dia penggunaannya kayak seperti ini, terpisah dan ini. Oh, gitu. Tunggal, pokoknya dia dianggap satu kata sudah. Terpisah dengan kata lain. Ya. Iya. Iya, iya ka itu. Yang tidak boleh itu ini dipisah iya sama ka dipisah nggak boleh.
maksudnya terpisah itu antara iyyaka sama na'budu itu terpisah. Kalau ini kan ini antara ini terpisah, tapi bisa digabung di sini tuh. Mutasil larinya. Ya, mutasil namanya. Jadi sebetulnya iya itu bukan kata Ustaz ya. Bukan. Dia dihitung kata karena dia disambung dengan huma atau hu itu iya, hu itu satu. Iya, dinamakan di dhamir apa namanya? Jadi iya itu bukan iya itu bukan kata gitu ya. Wallahu alam, sejatinya sih kata karena Tetap kata. Enggak, dia kan keterangan kan berpisah. Berarti ini maksudnya sebetulnya ini domir semua dari iya, hu itu. iya dhamir semua. Iya, semuanya Iya. bukan hu-nya aja. Kalau hu jelas ya dhamir ya. Hu jelas dhamir. Cuman iyanya apakah masuk dalam kategori dhamir gitu? Itu dia. Mungkin maksudnya itu kali Ustaz ya. Iya. Sama kayak gua kan udah bisa. Kita iya itu maksudnya bisa diganti dalam Nggak bisa dia, nggak bisa Pak. Nggak bisa dia katanya. Makanya dia maka kita harus pahami dia satu paket aja dia. Iya, berarti iya, hu itu semuanya Iya, domir semua. dhamir semua, iyahu. Karena diikut sertakan lah namanya kan. Kalau hu kan jelas, hu ya dhamir. Bikin gua itu aja. Karena nggak bisa membahasakan itu tadi yang mau ditanyakan. Tapi anak memahaminya dari kata gua yang Iya. ini. Dah ini insya Allah mudah, tidak usah dibuat susah karena lafaz ini doang. Lafaz ini aja. Ya. Paling tidak kita bisa memahami. Ah? Tidak ada. Tidak ada. Ini aja. Ya sama kan dengan mirum fasir wahumahum ada lafaz lainnya enggak? Enggak ada. Wahumahum yahumahuna ada lainnya enggak lafaznya? Enggak ada. Sama dengan iyahu yahuma. Demikian. Beda di nasab sama rofa itu. Ya, di rafa ini wahumahum nasab iyahu iyahuma. Itu aja. Nanti kita masuk ke mutasil dia boleh disambung dengan apapun. Seperti ini contohnya sebelah kiri coba yang mutasil. Apa contohnya? Nasara atau nasarahu atau baladuhu. Silahkan diganti kata-kata lain. itu maksudnya tadi Ustaz. Ya. Iya itu Nggak bisa dia. Ya. Karena mufasil dia. Tapi kalau yang mutasil ini dia bisa diganti dengan yang lain. Nasarahu artinya nasara yang suruh menolong. Jalasa. Jalasahu. Jalasahuma begitu nanti. Berarti kalau ini iya hu jalasa gitu. Ya. Ya, begitu sudah. Sah pokoknya. Ya. Sama dua artinya negerinya dia. Kitab itu baituhu betul. Ini pulpen qalamuhu. Silakan yang mutasil tapi yang nyambung. Tidak wujud aslinya tidak ada lagi sudah. Kalau mutasil tidak ada wujud aslinya. Masih akan ada perubahan lafaz dia. Makanya bisa dikatakan dua lafaz lah berarti ya. Wahumahum ini yang utuh ya. Dengan ketika dia menjadi tersambung lafaznya beda yaitu hu humahum gitu. Ha humahunna demikian. Ka kumakum ki kumakunna i na. Itu aja mungkin. Kesimpulannya dhamir dua ini aja mungkin. Wahumahum utuh dia. Ketika dia tersambung dengan yang lain maka dia akan berubah. Karena biar beda antara munfasil dan muttasil, ya enggak? Kalau tidak berubah, ya apa bedanya? Tidak perlu dibuatkan istilah baru lagi yang namanya muttasil nyambung. Insyaallah itu ya, insyaallah waktu sudah cukup. Ya. Insyaallah kita masih lanjut lagi bagian muttasil nanti insyaallah. Ini kita pelan-pelan di sini karena memang butuh pelan-pelan kita merapi satu persatu lafaz. Insyaallah ini mudah-mudahan bisa setor minggu depan. Iya ya, insyaallah. Insyaallah diulang-ulang sering, insyaallah mudah nih, baik mudah. Insyaallah ini yang dapat kita sampaikan. Kita akhir dulu sebelum videonya biar nanti selesai itu insyaallah jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.